Apakah Arya Wiraraja itu ayahnya Ronggolawe dan juga ayahnya Nambi? Apakah Wiraraja itu sama dengan Menak Goncar atau tidak? Dan beberapa pertanyaan yang lain yang nanti insya Allah terjawab di video ini. Silahkan Anda tonton sampai selesai, tapi sebelumnya silahkan diklik tombol subscribe dan jangan sungkan untuk menulis komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 3 bulan Pak Adi baru bisa sowan lagi ke hadapan panjenengan semua. Maafkan karena ada beberapa kesibukan di mana Pak Adi harus bertarung dengan kehidupan. Kira-kira begitu. Tidak lengkap rasanya channel sejarah dan kisah kalau tidak ada cerita tentang Arya Wiraraja. Mengingatkan terutama yang baru menonton, Pak Adi berharap panjenengan semua husnudon, berprasangka baik dengan Pak Adi. Pak Adi tidak menggurui, hanya berbagi, dan semakin hari semakin video itu Pak Adi ingin ngomong secara leluasa. Jadi kalau ada misalnya keliru ngomong atau apa, jangan dianggap itu menggurui dan salah, diingatkan kayak kita ngobrol begitu. Tapi Pak Adi yang memberi wacana di awal, memberi wacana dulu gambarannya gitu. Arya Wiraraja bukan tokoh sembarangan. Apakah ini legenda, khayalan, fiksi atau nyata? Anggap saja nyata, karena ada sumber dari beberapa prasasti, tidak Pak disebutkan karena ini bukan kuliah. Kemudian ada di Pararaton, terlepas dari kontroversi Pararaton, memang di Pararaton ada, beberapa kidung juga ada, dan cerita mengenai beliau juga dijadikan referensi atau cerita resmi di instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait. Arya Wiraraja itu ketika zaman Singosari, Prabu Kertanegara posisinya sudah jos. Pada saat itu nama beliau, ini yang kesimpulan Pak D, adalah Banyak Wide. Banyak itu artinya semacam Brahmana, Wide dari Widya, artinya pintar. Jadi memang orang yang pintar. Sebutlah Arya Wiraraja adalah sebagai penasehat kerajaan Kediri. Banyak Wide. Di Kediri itu perbedaan pendapat utama atau pertama dengan Raja Kertanegara adalah ketika sang raja ingin mengadakan ekspedisi Pamalayu, penaklukan daerah-daerah. Arya Wiraraja atau Banyak Wide tidak setuju. Arya Wiraraja justru mengusulkan kepada Kertanegara untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Kubilai Khan karena utusannya yang dihina, dipotong telinganya itu, tetapi tidak disetujui. Peristiwa berikutnya adalah Arya Wiraraja kemudian dijauhkan dari Kediri, dari Singosari, dan dijadikan adipati di Sumenep, Madura. Dulu ada pertanyaan bupati dengan adipati itu apakah sama atau tidak. Nah sekarang asumsinya ya ilmunya adipati itu bupati, bupati ya bupati, kalau adipati itu gubernur lah di atasnya, begitu mohon ya. Adipati itu di atasnya gubernur, kalau bupati ya bupati. Di Sumenep ya. Di banyak cerita walaupun posisinya jauh, Arya Wiraraja masih menjalin hubungan, meminta informasi, bertukar informasi dengan orang-orang dari Singosari.
Bahkan banyak pejabat di Singosari, bangsawan di Singosari juga datang ke Sumenep untuk berkonsultasi dengan Arya Wiraraja. Kalau sekarang ya pakai Zoom meeting, tapi kan dulu nggak bisa, jadi datang. Nah, sampai pergolakan antara dua wangsa Rajasa dan wangsa Selir, nah, itu terjadi ketika Jayakatwang menyerbu Singosari. Yang terngiang di Pade itu ketoprak di TVRI dulu waktu pesta-pesta, kemudian diserbu, akhirnya kalahlah Singosari dan dikuasai oleh Jayakatwang dari gelang-gelang. Raden Wijaya beserta 12 orang, itu ada cerita ya. Oh ya, Raden Wijaya di sini ya, bukan yang Joko Sesuro. Kalau Majapahit ada dua versi. Itu kemudian ke Sumenep. Itu tidak tahu kenapa ke Sumenep ya. Apakah selama ini Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja juga menjalin komunikasi, itu tidak diceritakan ke Sumenep. Yang jelas Arya Wiraraja memang menerima dan membantu Raden Wijaya karena dulu Arya Wiraraja itu murid dari Narasingamurti, kakek dari Raden Wijaya. Nah, di sana dibantu, ada di video Padi tentang Raden Wijaya, kemudian diberi saran-saran yang intinya Raden Wijaya diminta untuk takluk kepada Jayakatwang. Dilaksanakan semua ide dari Arya Wiraraja, kemudian ke Jayakatwang, ke Kediri ya, kemudian sebagai bukti penaklukannya Raden Wijaya bersedia membuka hutan tarik yang dijadikan kayak kawasan wisata, tempat untuk berpiknik kerajaan, keluarga kerajaan. Dibuka hutan tarik. Nah, pada pembukaan hutan tarik itu peran dari Arya Wiraraja juga sangat besar. Banyak orang-orang dari Madura yang dikirim untuk membantu. Di hutan tarik di tengah-tengahnya didirikanlah desa Mojopahit. Itu bahkan ada kisah Raden Wijaya itu ke situ, ke desa Mojopahit itu saat padi sudah menguning. Jadi semua yang mengusahakan adalah Arya Wiraraja dengan punggawanya, dengan orang-orangnya. Pada saat itu tentara Kubilai Khan datang untuk membalas dendam. Ketemu dengan Raden Wijaya CS. Itu sudah ada Ronggolawe, ada Nambi, Lembu Soro ya. Ketemu itu CS, kemudian jadi Raden Wijaya itu mengaku bertanggung jawab. Dia akan menyerah, tapi saat ini kerajaan sudah dikuasai Jayakatwang. Jadi Raden Wijaya minta bantuan kepada jenderal itu, ada nama Sinpi kalau nggak salah ya, yang dari tentara Kubilai Khan itu, untuk mengalahkan Jayakatwang. Nanti akan dihadiahi putri-putri yang cantik. Nah, kira-kira begitu. Gampang sekali, tidak ada sebulan itu Jayakatwang kalah. Kemudian beberapa jenderal itu diminta untuk datang ke desa Majapahit. Akan diberikan putri-putri itu dan hadiah-hadiah. Desa Majapahit itu sudah ada gerbangnya, sudah ada kayak benteng pelindungnya. Dengan alasan para putri yang cantik itu masih trauma dengan perang, maka para jenderal dan pasukan pengawalnya itu dilarang membawa senjata. Nah, ini juga strategi dari Arya Wiraraja. Pasukan Kubilai Khan masuk, kemudian ditutuplah semacam gerbangnya, perbatasannya, kemudian dihabisi di situ. Termasuk di pelabuhan-pelabuhan mana juga dilakukan pengusiran oleh pasukan yang mendukung sebelah Raden Wijaya atau Mojopahit. Di cerita itu dikisahkan itu termasuk kekalahan
terbesar dari Kublai Khan. Jadi pasukan yang besar itu tercerai-berai. Kemudian sesuai dengan perjanjian Sumenep, maka kerajaan dibagi dua. Raden Wijaya mendapat Majapahit yang di Trowulan sebelah barat, kemudian Arya Wiraraja mendapat bagian sebelah timur, namanya Lamajang Tigang Juru. Lamajang itu Lumajang, Tigang Juru Pak D tidak mencari, tapi Pak D ngira-ngira Tigang itu tiga ya, Tigang Juru, tiga penjuru, tiga daerah itu meliputi Lumajang, Besuki, Belambangan, sampai Bali ada Madura, Bondowoso dan sebagainya di situ. Maka kalau kita perhatikan memang ada perbedaan ya, masih ada campuran Maduranya dari Arya Wiraraja itu, dari kerajaannya. Jadi kerajaan Lumajang Tigang Juru tidak tunduk pada Majapahit, bukan bawahan dari Majapahit. Maka Arya Wiraraja itu nama yang diberikan saat dijadikan adipati di Sumenep. Banyak WD saat di Kertanegara. Kemudian ada cerita yang mengatakan setelah itu, setelah di Tigang Juru diberi juluk atau gelar atau nama Adipati Menak Koncar oleh Raden Wijaya. Arya Wiraraja banyak WD dan Adipati Menak Koncar. Menak Koncar, setahu Pak D, orang Minak ya. Ada Menak Jinggo, Menak Koncar dan seterusnya. Tetapi menurut cerita legenda yang dari Jawa Timur, Menak Koncar adalah putra Arya Wiraraja. Nah ini pendapat Pak D, mencari belum ketemu, kemungkinan begitu deh. Arya Wiraraja Menak Koncar 1, yang itu disebut Menak Koncar. Kalau Pak D ditanya ya itu Menak Koncar itu ya Arya Wiraraja ya banyak WD. Seperti itu. Apakah Ronggolawe anak dari Arya Wiraraja? Iya, di video Pak D dari berdasarkan itu. Apakah Nambi anak Wiraraja? Karena ada perbedaan pendapat itu tuh Pak D kesampingkan, karena dia menyebut anak Pranajaya atau siapa ya. Ada ahli yang mengatakan itu orang yang berbeda. Kalau Ronggolawe iya, kalau Ronggolawe dari Ronggolawe, dari Arya Wiraraja itu sampai turun ke Sunan Kalijogo, itu kan sampai di Tuban ya, Ronggolawe Tuban, Arya Teja, beberapa Arya Teja, kemudian Wilatikta, kemudian Sunan Kalijogo. Begitu. Di mana makamnya ada itu di Biting dan seterusnya tidak usah Pak diceritakan. Lahirnya di Nongko mana, Nangkaan, yang di Lumajang menurut Pak D ada beberapa versi, nanti malah membuat bingung ya. Kemudian apakah Arya Wiraraja itu orang yang licik? Ada kisah yang mengatakan bahwa waktu ekspedisi Pamalayu, sebagian pesan pasukan dikirim ke sana, Swarna Dwipa di Sumatera, itu Arya Wiraraja mengirim surat melalui anaknya, yang namanya bukan itu, lupa Pak D. Kemudian dikirim ke Jayakatwang untuk melakukan serangan, mumpung pasukannya banyak yang ke Sumatera. Ada yang pendapat seperti itu. Pak D tidak bisa berkomentar. Nah, tidak bisa berkomentar, tetapi itu pendapat minor sedikit. Kemudian apa agama Arya Wiraraja? Anda kalau penggemar secara tahu lah ya. Ada yang mengatakan Arya Wiraraja adalah beragama Islam yang sangat toleran. Di situ banyak yang Hindu. Pendapat itu satu paket dengan pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama kali di Jawa bukan Demak tapi Lumajang. Ada yang berpendapat itu. Ya, wallahu alam.
tidak tahu, tapi Pak Ade hanya berbagi seperti itu. Untuk para sesepuh dan sedulur-sedulur yang dari Lumajang, mohon maaf kalau nanti kalau ini ada cerita yang kurang tepat. Ini Pak Ade berusaha los kayak dongeng biasa begitu. Sepertinya informasinya itu nggih, Wenak Kuncar Arya Wiraraja, Ronggolawe putranya Nambi bukan. Kita pakai koridor itu dulu, nanti kalau ada pendapat yang lain monggo ditulis di kolom komentar. Terima kasih Anda menonton channel Sejarah dan Kisah. Saya Pak Ade Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.